Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Lawan Ketakutanmu. Tubuh secara alami memberikan reaksi yang membuat seseorang tidak bisa mengabaikan perasaan yang tidak nyaman. Tidak semua rasa takut itu sama. Ketakutan yang berlebihan bisa juga berdampak negatif. Ketakutan yang dipicu oleh kondisi emosional cenderung lebih bersifat subjektif dan tidak selalu realistis. Seseorang dapat mengalami rasa takut yang amat sangat berlebihan sampai-sampai tidak tahu cara untuk menghilangkan rasa takut tersebut. Kita mengambil contoh dari kasus pandemi COVID yang sudah berlalu ya. Adalah situasi yang penuh ketidakpastian sehingga menimbulkan ketakutan kepada semua orang di dunia ini. Karena itu tidak heran jika kita akan mengalami kesulitan tertentu untuk melewati masa-masa ini. Semua orang bergelut menghadapi efek dari pandemi COVID. Pandemi ini sangat berdampak ke berbagai sektor, yaitu kesehatan, pendidikan, manufaktur, pariwisata, transportasi, sosial, dan masih banyak lagi. Sehingga hal ini rentan menimbulkan banyak persoalan kehidupan. Akibat pandemi ini juga membuat banyak orang merasa bingung, cemas, takut, dan bahkan ada juga yang frustrasi. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti dalam kendali Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tahu akan hal ini. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada dalam kendalinya Tuhan. Dia mempunyai rencana bagi kehidupan orang-orang yang berserah kepadanya. Karena Tuhan berkuasa menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di dunia ini. Tuhan tidak membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dalam setiap peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian kita. Tuhan sering menggunakan krisis untuk membawa perubahan yang mendesak dalam hidup umatnya. Nah, kita sebagai orang percaya seharusnya kita mengetahui penyebab rasa takut itu muncul dan mampu mengendalikan rasa takut tersebut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan itu. Rasa takut itu merugikan dan harus diatasi. Contohnya adalah seperti ketakutan akan masa lalu, ketakutan akan keadaan yang sedang dihadapi, dan ketakutan akan masa depan yang belum pasti. Nah, hal-hal itu bisa membuat seseorang terjebak dalam perasaan takut yang serius, sehingga sulit untuk membuat suatu keputusan dan mencoba hal-hal baru dalam hidupnya. Nah, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, mari alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Dalam kitab Matius pasal 8 ayat yang ke-25 sampai 26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali." Nah, kebanyakan dari mereka yang berada dalam perahu ini adalah nelayan. Mereka tentu saja sudah terbiasa dengan situasi laut dan badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kali itu pasti sangat ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tetapi apa yang Tuhan bisa lakukan buat kita. Nah, setiap manusia memiliki ketakutan, bahkan Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun Tuhan Yesus di dalam ketakutannya tetap memandang kepada Bapa kita di sorga.
Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengatasi rasa takutnya. Satu hal yang menarik, orang dewasa sekalipun bisa merasa takut, panik, atau bahkan menjadi marah oleh karena hal-hal kecil. Namun bila dilihat dari sudut pandang orang lain, hal itu sama sekali tidak menakutkan. Ini menunjukkan bahwa ketakutan itu adalah hal-hal yang sungguh subjektif, tergantung kepada pribadi lepas pribadi. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Nah, sepanjang malam itu ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan karena mengira Yesus adalah hantu. Markus 6 ayat 49-50. Saat Yesus mendekat ke perahu dan murid-murid mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai pun kemudian redah dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasihati di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Dari ayat ini kita belajar bahwa Roh Kudus adalah Sang Penolong yang selalu mendampingi kita, berdiam di dalam kita, memberikan kita damai sejahtera, dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur 37 ayat 23. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Ayat yang ke-31 masih dalam tetap Mazmur, kitab Mazmur 37, "Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah." Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali kehidupan kita. Ia mau supaya kita dalam semua aktivitas hidup kita berada bersama Dia, karena ada jaminan bahwa bersama Tuhan setiap orang percaya akan mengalami hal-hal yang ajaib. Kita akan mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Semakin lama kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan semakin kuat, dan apa saja yang kita kerjakan dan usahakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan ketakutan. Sebagai kesimpulan bahwa setiap orang tidak bisa menghindari ketakutan karena itu adalah naluri manusia, tetapi jangan sampai seseorang terjebak dalam ketakutan yang berlebihan karena akan membawa dampak buruk bagi kehidupan. Setiap orang percaya bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara mengalihkan pandangannya untuk tidak fokus kepada masalah tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saat yang sama, setiap orang percaya harus tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan kekuatan, dan yang terpenting adalah ia harus berjalan maju bersama Tuhan setiap hari. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan berlimpah-limpah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu.
Tolong kami supaya kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami pantas diberkati, kami pantas menjadi berkat-Mu Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Berkati semua umat-umat-Mu, semua hamba-hamba-Mu. Berkati dalam pekerjaan, pelayanan, dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Kami siap memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Engkau, berjalan bersama-sama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu